warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, langsung saja ya latihan soal dan pembahasan penilaian harian 2 kelas 4 pelajaran 2 beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nomor 1, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari A. Ihsan, B. Takwa, C. Islam, C. Iman, D. Islam. Jawabannya adalah iman. C ya. Kemudian nomor 2, rukun iman ada 6, beriman kepada Allah merupakan rukun iman ke titik-titik. 6, 4, 1, atau 3? Rukun iman ke 1 ya. Nah, rukun iman kedua kepada siapa anak-anak? Rukun iman kedua itu kepada malaikat, ketiga kepada kitab, keempat kepada rasul, kelima kepada hari kiamat, dan keenam iman kepada qada dan qadar, atau yang disebut juga dengan takdir. Lanjut nomor 3, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya disebut A. Tawakal, B. Takwa, C. Taubat, D. Iman. Apa anak-anak jawabannya? Iya, jawabannya adalah takwa. Kalau tawakal itu berserah diri kepada Allah. Kemudian kalau taubat itu memohon ampun kepada Allah. Dan kalau iman itu mempercayai adanya Allah ya, tergantung iman kepada siapa. Iman itu artinya percaya atau sebuah kepercayaan. Kemudian nomor 4, adanya alam semesta beserta isinya menandakan bahwa Allah itu titik-titik makhluk, B. Gaib, C. Baqo, D. wujud. Jawabannya apa anak-anak? Ya, wujud. Wujud itu adalah salah satu sifat wajib Allah yang artinya ada. Kalau baqo itu kekal, kalau gaib itu berarti makhluk yang tidak bisa dilihat ya. Kalau makhluk itu berarti ciptaan. Nomor 5, Allah memiliki nama-nama yang baik disebut Asmaul Husna berjumlah titik-titik. A. 999, B. 9, C. 99, D. 100. Familiar sekali ya anak-anak, jangan sampai keliru. 99 nama. Dan insya Allah barang siapa yang bisa menghafal 99 nama ini, insya Allah nantinya bisa masuk surga. Amin. Semangat ya menghafal Asmaul Husnanya. Kemudian nomor 6, Allah mengetahui setiap perbuatan manusia karena Allah adalah Al-Bashir, yang artinya titik-titik. Al-Bashir ini salah satu Asmaul Husna ya anak-anak. A. Maha melihat, B. Maha mendengar, C. Maha adil, D. Maha agung. Al-Bashir artinya ya, Allah Maha melihat. Kalau Maha mendengar itu apa anak-anak? Maha mendengar itu As-Sami'. Kemudian kalau Maha adil itu Al-Adl. Kemudian kalau Maha agung itu Al-Azim. Ya. Kemudian nomor 7, Allah akan memberikan rizki kepada manusia dengan adil, tanpa pilih kasih. Karena Allah Al-Azim, Al-Bashir, Al-Adlu, Al-Rahman. Yang mana anak-anak jawabannya? Ya, tadi sesuai dengan nomor 6 ya. Adil, berarti Al-Adl. Ini jawabannya C. Kemudian nomor 8, keagungan Allah tidak sama dengan makhluknya. Karena keagungan makhluk bersifat titik-titik, abadi, kekal, sementara selamanya. Jawabannya adalah, nah, kalau keagungan Allah itu bersifat kekal ya anak-anak. Nah, ini kekal, ini kekal abadi, ini sama ya. Ini Allah.
Kali ini juga keagungan Allah. Kemudian sementara. Nah, sementara ini fana ya, baru. Ini yang sifatnya manusia. Kalau selamanya, ini juga merupakan keagungan Allah. Jadi jawabannya adalah ya, keagungan manusia itu sementara, terbatas, tidak seperti keagungan Allah yang maha kekal, maha abadi, dan selamanya. Kemudian nomor 9, dengan meyakini Allah Maha Agung, manusia tidak boleh bersikap A. Tawadhu, B. Takabur, C. Bersyukur, D. Rendah hati. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Nah, jadi kita tidak boleh bersikap apa anak-anak? Nah, tawadhu itu sama dengan rendah hati ya. Takabur ini kata lain dari sombong. Bersyukur, rendah hati. Nah, jadi jawabannya adalah B ya, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur. Karena sesungguhnya yang Maha Agung itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 10, bila melihat keagungan Allah dalam menciptakan keindahan alam, kita mengucapkan titik-titik. Ta'awudz, basmalah, tasbih, takbir. Nah, ketika kita melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, yang kita ucapkan adalah, kalau ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kalau basmalah itu bismillah, kemudian kalau tasbih itu yang gimana anak-anak? Subhanallah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Nah, jadi ketika melihat keagungan Allah, kita mengucapkan takbir ya anak-anak, Allahu Akbar. Kemudian nomor 11, di bawah ini pasangan Asmaul Husna dan artinya yang tepat, kecuali A. Al-Azim Maha Agung, B. Al-Bashir Maha Melihat, C. Al-Adlu Maha Adil, D. Al-Bashir Maha Mendengar. Nah, kalau di sini yang tepat ya, kecuali berarti yang tidak tepat. Yang mana anak-anak? Ini tepat ya. B. Al-Bashir Maha Melihat juga tepat. Al-Adlu Maha Adil juga tepat. Nah, yang tidak tepat adalah Al-Bashir Maha Mendengar. Maha mendengar itu apa anak-anak? Nah, kalau maha mendengar itu adalah, kenapa? Karena maha mendengar itu adalah as-sami. Kemudian nomor 12, Rasul menurut bahasa artinya titik-titik. A. Utusan, B. Orang suci, C. Risalah, D. Khalifah. Jawabannya adalah utusan ya. Kemudian nomor 13, perbedaan Nabi dan Rasul adalah titik-titik. A. Perbedaan ya. A. Keduanya memiliki kitab yang berbeda. B. Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Nabi tidak. C. Nabi wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Rasul tidak. Rasul diberi kitab, sedangkan Nabi tidak. Nah, ini dia jawabannya. B ya. Kalau untuk yang C ini kebalik. Nabi wajib. Nah, yang wajib itu bukan Nabi, tapi Rasul ya. Nomor 14, keistimewaan kejadian luar biasa yang diberikan Allah sebagai penguat kerasulan disebut titik-titik. A. Karomah, B. Maksum, C. Kutukan, D. Mukjizat. Yang mana jawabannya? Kalau karomah itu kejadian luar biasa untuk manusia pilihan Allah. Kemudian kalau maksum itu terpelihara dari perbuatan dosa. Kutukan itu biasanya dilakukan oleh penyihir ya. Kemudian mukjizat. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya adalah mukjizat. Kemudian nomor 15, Rasul memiliki sifat terpelihara dari perbuatan dosa yang disebut A. Karomah, B. Maksum, C. Kutukan, D. Mukjizat. Jawabannya yang mana anak-anak? Maksum ya, terpelihara dari perbuatan dosa. Kemudian nomor 16, Rasul yang merupakan manusia di muka bumi dan mendapat julukan
ini maaf soalnya kurang ya anak-anak, Rasul yang merupakan manusia pertama di muka bumi dan mendapat julukan Abun Nas adalah titik-titik. A. Muhammad, B. Musa, C. Adam, D. Ibrahim. Manusia pertama di bumi siapa anak-anak? Ya, Nabi Adam alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad, ini Nabi terakhir ya, Hatamul Anbiya. Nomor 17, Rasul Allah sebagai penutup para nabi dan rasul, sehingga mendapat julukan Hatamul Anbiya wal Mursalin adalah, tadi sudah Winda sebutkan ya, A. Muhammad, B. Musa, C. Adam, D. Ibrahim. Jawabannya apa anak-anak? Jelas sekali ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Adam tadi Abun Nas ya. Lanjut nomor 18, Rasulullah yang mendapat julukan Abul Ambiyai adalah A. Muhammad, B. Musa, C. Adam, D. Ibrahim. Kalau Muhammad tadi Hatamul Anbiya wal Mursalin. Kalau Adam tadi Abun Nas, kalau Ibrahim, nah itu dia jawabannya, Ibrahim ya, Abul Anbiya. Apa maksudnya anak-anak? Bapak para nabi. Kemudian nomor 19, nabi yang tidak memiliki ayah adalah titik-titik, Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Isa. Mana jawabannya? Jawabannya adalah C, Nabi Isa ya. Kemudian lanjut nomor 20, Rasulullah yang membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah adalah titik-titik. A. Ibrahim Ismail, B. Muhammad Ibrahim, C. Musa Isa, D. Zulkifli Ishak. Yang mana jawabannya? A ya, Ibrahim dan Ismail. Oh iya, kembali ke nomor ini tadi. Kenapa Nabi Ibrahim ini mendapat julukan Abul Anbiya, bapak para nabi? Karena Nabi Ibrahim ini adalah bapak dari dua nabi. Siapa anak-anak? Ismail dan siapa anak-anak? Ishak ya. Kemudian dari Nabi Ismail ini nanti lahirlah Nabi Muhammad ya, keturunannya. Jadi Nabi Muhammad ini keturunannya Nabi Ismail, kemudian dari Nabi Ishak ini nanti lahir Nabi Isa alaihissalam. Kemudian lanjut nomor 21, Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa, keteguhan dan pantang menyerah dalam berdakwah disebut A. Ulul Azmi, B. Uswatun Hasanah, C. Hatamul Anbiya, D. Khalifatul Ardi. Yang mana anak-anak? Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa. Siapa? Itu adalah Ulul Azmi. Kalau Uswatun Hasanah itu adalah suri tauladan yang baik. Kemudian kalau Hatamul Anbiya itu adalah penutup para nabi. Kalau Khalifatul Ard itu adalah khalifah di bumi. Jadi jawabannya Ulul Azmi ya anak-anak, nabi yang memiliki ketabahan luar biasa dalam berdakwah. Lanjut nomor 22, Rasul Ulul Azmi ada 5, meliputi siapa saja anak-anak? A. Adam, Idris, Nuh, Hud, Muhammad, B. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, C. Nuh, Idris, Musa, Isa, Muhammad, D. Adam, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini untuk memudahkan dalam mengingat-ingat bisa kita singkat NIM ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor 23, sifat wajib Rasul adalah sifat yang pasti ada dan dimiliki oleh para Rasul. Di bawah ini yang merupakan sifat wajib Rasul yaitu apa saja anak-anak? A. Sidik, amanah, tablik, fatonah, B. Sidik, amanah, tablik, hisib, C. Sidik, baladah, tablik, fatonah, D. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Yang mana jawabannya anak-anak? Oh ya, antara A dan D ini sama ya jawabannya. Nanti di soal Google Form-nya Winda rubah ya supaya tidak sama. Jadi di sementara jawabannya itu ada 2 ya anak-anak. A dan D karena sama ya.
Jadi diingat-ingat 4 sifat wajib: sidik, amanah, tablik, fatonah. Kalau yang B ini ada kizib. Nah, kizib ini itu dia sifat mustahil ya anak-anak, kebalikan dari sifat wajib. Baladah ini juga merupakan kebalikan dari sifat wajib. Jadi inilah yang menyebabkan jawaban B dan C itu belum benar. Kemudian nomor 24, sifat mustahil rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Sifat mustahil rasul meliputi titik-titik. Nah, jadi kebalikan dari sifat wajib ya anak-anak. A. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik, amanah, tablik, hizib. Sidik, baladah, tablik, fatonah. D. Hizib, hianat, kitman, baladah. Yang mana yang paling tepat anak-anak? D ya. Hizib, hianat, kitman, baladah. Nah, kenapa A salah? Karena A ini ada sidik, amanah, tablik, fatonah. Ini adalah sifat apa anak-anak? Ini sifat wajib. Kemudian kalau yang B ini masih ada sifat wajibnya juga, sidik, amanah, kemudian sidik. Ini juga sifat wajib. Jadi yang paling tepat adalah D ya. Coba kita lihat artinya. Untuk hizib itu artinya apa anak-anak? Hizib itu artinya bohong, ya, lawan kata dari sidik. Kemudian kalau hianat itu tidak dapat dipercaya. Kemudian kalau kitman apa artinya anak-anak? Nah, kitman itu menyembunyikan. Kemudian kalau baladah apa artinya anak? Artinya adalah bodoh. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh seorang rasul. Oke, kita kembali ke nomor 23 tadi ya. Kita bahas dulu sidik artinya apa anak-anak? Benar ya. Kemudian untuk amanah apa artinya? Amanah dapat dipercaya. Kemudian tablik, apa artinya tablik? Artinya menyampaikan. Ini lawan kata dari kitman ya. Ini artinya menyampaikan. Fatonah itu lawan kata dari baladah tadi. Jadi artinya adalah cerdas. Nomor 25, di bawah ini kisah Nabi yang tepat kecuali. Berarti kalau kecuali ini adalah kisah yang salah ya. Oke. A. Nabi Musa sewaktu kecil dihanyutkan di sungai Nil. Benar atau salah? Benar ya. Kemudian B. Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit parah dan ditimpa musibah. Benarkah? Ya, benar sekali. Kemudian C. Nabi Adam dan Hawa memiliki putra Habil dan Qabil. Benar ya. Kemudian Nabi Muhammad membangun Ka'bah. Benar atau salah? Nah, jadi yang membangun Ka'bah itu bukan Nabi Muhammad anak-anak, tapi yang membangun adalah Nabi Ibrahim dan siapa? Dan Ismail. Jadi jawabannya adalah D. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Latihan nomor 1 sampai nomor 25 sudah selesai ya anak-anak. Silahkan anak-anak pelajari, silahkan anak-anak pahami. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Dan jangan lupa ya, sempatkan waktunya untuk mengklik tombol like, kemudian komen, dan juga subscribe channel ini. Oke, Bu Winda mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.